Bayangkan tempat di mana lautan berubah menjadi hamparan merah pekat, dan pegunungan tampak tertutup salju meski suhu mencapai 50 derajat. Dunia melihat tempat ini murni lewat lensa konflik politik, sementara penduduknya mengandalkan tanah untuk bertahan hidup. Mereka memakai topeng yang memengaruhi pilihan jodoh mereka. Mereka berbicara bahasa yang dijaga oleh kurang dari 5.000 orang, dibentuk oleh setiap kerajaan yang pernah lewat di sini. Tiap hari, 1/5 minyak dunia mengalir di tebing ini. Berdirilah di tebing Pulau Hormuz dan tatap air hijau yang hangat. Anda tidak akan melihat kepanikan pasar di sini. Anda menyaksikan nelayan dengan jemari kasar menebar jaring. Di belakang mereka, berlayar kapal raksasa sepanjang 4 blok kota bak apartemen berjalan. Para pria ini memantau arus pasang, bukan harga saham. Dari dekat, ini adalah momen ayah yang mengajari putranya membaca arus laut. Bukan pantauan udara seperti di televisi. Namun, lanskap intim ini memikul ketergantungan manusia yang paling abstrak. Setiap hari, dunia mendorong 20 juta barel minyak melewati jalur sempit ini. Jumlah itu mewakili sekitar 20% konsumsi minyak global. Jika hanya mengukur minyak yang dikirim lewat laut, angkanya naik menjadi 25 hingga 27%. Terlebih lagi, hampir 1/5 gas alam cair dunia harus melewati ombak yang sama. Aliran ini bergantung pada celah geografis saat ujung selatan Iran menyempit ke Oman. Jaraknya mengecil jadi 33 km membentuk Selat Hormuz. Di area ini, jalur resmi hanya memberi ruang selebar 3 km bagi kapal untuk lewat dengan aman dari setiap arah, walau nilainya luar biasa. Tidak ada negara adidaya yang menaklukkan perairan ini. Pulau utamanya sejak dulu menenggelamkan armada penjajah dan mengubur benteng, untuk selalu kembali menyatu dengan hembusan angin. Selama 2 dekade, ilmuwan global mengakui wilayah ini sebagai buku teks alam terbuka paling vital di bumi. Di sebelah Hormuz terdapat Pulau Qeshm, geopark global UNESCO pertama di Timur Tengah sejak 2006. Meski berstatus elit, turis internasional sering mengabaikan area ini. Ponsel sedang akan menemukan aspal biasa di sini. Jalurnya dilapisi murni oleh mineral mentah yang memukau. Untuk memahami geologi ini, kunjungilah lokasi yang disebut warga sebagai Lembah Pelangi. Nama ini bukan trik pemasaran. Jalanlah melintasi area 2 km ini, dan Anda akan melihat 70 corak tanah mineral. Jika berdiri di tengah saat matahari terbit, tanah berubah jadi 7 pita warna sebelum Anda melangkah. Butuh 40 menit untuk lewat dan tiap sudut menyajikan visual unik. Warna umum adalah hematit merah, sulfur kuning, pirit, emas, gipsum putih, dan mangan ungu. Hujan melarutkan lapisan atas dan melukis ulang tanahnya hingga lanskap berubah total tiap musim semi. Keluar dari lembah, Anda tiba di pesisir dengan kontras visual tajam. Pantai merah Hormuz akan mengubah warna sepatu Anda selamanya. Pasirnya terbuat dari oksida besi merah pekat, senyawa pewarna permukaan planet Mars. Tekanan bumi jutaan tahun mendorong material berat ini ke pantai. Berjalan di perairan dangkal saat surut menampakkan ombak warna karat menyapu kaki. Sementara buihnya bersinar merah muda, ini pesisir menakjubkan yang berada jauh dari rute wisata umum. Di Pulau Hengam terdekat, ada kebalikannya di Pantai Perak. Pasirnya penuh mika, silika, dan mineral filosilikat. Saat air surut, tanahnya memantulkan perak berkilau yang membuat kaki telanjang Anda ikut bersinar. Terus ke pedalaman, Anda akan temukan batu raksasa yang diukir oleh angin. Erosi juga membelah batu kapur membentuk ngarai cahko, yang artinya 4 sumur. Celahnya sangat sempit sehingga Anda bisa berdiri di tengah dan menyentuh kedua dindingnya sekaligus. Melihat ke atas, hanya menampakkan pita tipis cahaya matahari dari langit tinggi. Dekat pantai, terdapat struktur tak terduga untuk desa terpencil ini. Ini Hotel Majara, dari bahasa Farsi yang berarti gua. Bangunan ini menyatu dengan tebing tanah liat merah raksasa. Kamarnya dibentuk mengikuti dinding mineral dan diwarnai palet alam sekitarnya. Ada kamar merah besi, putih mineral, atau kuning sulfur. Dengan mengikuti bentuk alam, sang arsitek menciptakan struktur yang tampak tumbuh secara organik dari pulau itu. Tempat ini populer di internet, walau banyak yang tak tahu lokasinya. Hotel Majara bukan sekadar estetika.
Ini merupakan model tunggal pariwisata berkelanjutan di pulau unik tersebut. Kondisi politik dan geografi yang rumit mencegah datangnya turis massal. Tidak ada rute penerbangan langsung, pelabuhan pesiar, atau jaringan hotel mewah. Lokasi terpencil ini murni menawarkan warna cerah, geologi menawan, dan keheningan. Hotel gua ini membuktikan bahwa 3 elemen tersebut sudah sangat cukup. Sebelum lanjut, tulis di komentar lokasi yang ingin Anda kunjungi duluan. Pantai Merah, Perak, atau Lembah Pelangi. Bagi mata asing, wanita Hormuz tampak bagai sosok dari abad silam. Wajah mereka tertutup topeng kaku bersulam warna merah, emas, kobalt, berbalut benang logam. Namanya borkah bagi orang barat. Ini awalnya terlihat sebagai pengekangan. Dari dekat, faktanya berbeda. Borkah adalah tameng. Trik surya di kubah garam sangat kejam, dan angin membawa pasir yang merusak kulit saat bekerja di luar. Topeng ini menjadi perisai hidung, pipi, dan dahi. Wanita yang memakainya sejak muda kini memiliki kulit jauh lebih awet muda dari usianya. Topeng ini juga berfungsi sebagai bahasa, warna, bentuk, dan pola sulaman menunjukkan status pernikahan, kota asal, hingga garis keturunan sang wanita. Ini adalah pesan sunyi yang hanya dipahami warga lokal. Inai di tangan adalah teknologi hening serupa. Tumbuhan ini bernama Lawsonia inermis. Pigmennya mengikat keratin di kulit agar warnanya awet. Namun pasta ini bukan sekadar hiasan. Lapisan keringnya memantulkan ultraviolet, dan airnya menarik panas dari kulit saat menguap. Warga menyebut inai sebagai pendingin ruangan yang dipakai di badan. Sains modern membenarkan hal ini sebagai termodinamika nyata, bukan mitos. Ada pula sisi kehidupan yang jarang disaksikan pendatang. Di pesisir Bandari, para wanita berkumpul di rumah tertutup tanpa pria, memakai topeng penanda status mereka. Di pertemuan itulah urusan krusial desa dituntaskan, seperti urusan perjodohan, krisis keluarga, atau pelanggaran aturan. Para pria hanya mengurus perahu dan pelabuhan. Keputusan besar yang memandu generasi masa depan justru lahir dari Dewan Sunyi di balik borkah. Beberapa wanita hengam adalah sedikit nelayan perempuan di Teluk Persia yang melaut sebelum fajar. Sebagian lain masih melakukan ritual zar, tabuhan drum hipnosis yang usianya mendahului ilmu psikiatri modern. Struktur sosial di sini sangat tradisional dan terikat pada sejarah. Hidup mereka begitu bermakna, disatukan oleh ilmu yang jarang tercatat di atas kertas. Pekarangan Desa Hormuz. Seorang wanita tua berlutut memanggang wajan di atas kompor. Ia mempraktikkan teknik masak tanpa tandingan. Ia menyaring tanah merah atau galak dari kerikil. Bubuk itu dicampur air dan bumbu menjadi pasta kental. Ia meratakan adonan di wajan untuk membuat roti tomsi. Saat ujungnya melengkung, ia mengoleskan pasta merah itu. Pasta mendesis menyatu dengan adonan, memancarkan aroma tanah basah dan logam panas. Pasta serupa bernama surak ini juga digunakan untuk membumbui ikan, kuah, dan acar. Warga yakin zat besi di tanah ini menyehatkan darah. Dan mereka memang benar. Tanah ini kaya hematit yang nutrisinya mampu diserap tubuh. Tingkat penyerapannya mungkin hanya beberapa persen. Namun di tempat yang minim daging dan hasil laut tak pasti. Asupan kecil tiap hari amat berarti. Lalu tibalah hari di mana aktivitas itu berhenti. Akhir Juli atau awal Agustus, KSM merayakan Nowruz Sayyad, tahun baru nelayan yang berusia 6 abad. Selama 24 jam. Tidak ada yang menebar jaring atau mengambil ikan. Memungut bulu babi dari pasir pun dinilai tak sopan. Laut dipercaya sedang melahirkan, sehingga tak boleh diganggu. Sebagai ganti, warga mewarnai ternak dengan galaj menuju pantai. Mereka membasuh orang sakit dan lansia di ombak dangkal, berharap lautan menyembuhkan penyakit. Anak-anak menempelkan boneka tanah liat di pintu untuk menolak bala. Inilah hari gencatan senjata antara desa dan samudra yang menghidupi mereka. Jika Anda bisa membawa pulang satu hal, apakah itu galak, roti merah, atau cerita hari tanpa nelayan? Tulis di bawah dan kami akan membacanya. Manusia telah merekayasa kemustahilan di sini sejak lama. Masuklah ke kota Tualov di pesisir KSM, dan langit dipenuhi menara vertikal bernama Badgir atau menara angin. Bangunannya berongga dan terbuka di atas. Angin laut masuk lewat atas.
meluncur ke bawah, dan menyalurkan udara sejuk ke ruangan saat suhu luar mencapai 48 derajat. Bagian dalam rumah bisa jauh lebih sejuk tanpa listrik atau mesin. Sejumlah menara ini terus berfungsi selama 1000 tahun. Dunia pun menyadari hal ini. Tahun 2008, saat kota Masdar dibangun dekat Abu Dhabi, arsiteknya mengamati Badgir. Menara angin 45 meter di sana menghasilkan suhu sejuk serupa dengan yang diciptakan Loft sejak sebelum Perang Salib. Air adalah mustahil kedua. Loft berpijak di kubah garam sehingga hujan tak meresap. Pembangun kuno pun menggali 366 sumur batu sejumlah hari tahun kabisat. Mereka memakai satu sumur per hari secara bergilir agar air tanahnya punya waktu setahun penuh untuk pulih sebelum ditimba lagi. Sekitar 100 sumur masih tersisa kini. Di Pulau Kish, mereka menggali lebih dalam lagi. 52 kaki di bawah tanah mengalir saluran air. Persia Karis dari 2500 tahun lalu. Hujan menembus lapisan karang dan tanah liat, mengalir ke kota sebagai air minum yang dimurnikan oleh kontak mineral. Atap salurannya adalah fosil terumbu karang, yang menurut peneliti Universitas Munich berusia jutaan tahun. Ini adalah proses biologi purba yang bekerja bagai pabrik desalinasi modern dengan harga murah. Sistem Konat Persia diakui UNESCO sebagai warisan dunia pada 2016. Ilmu yang menopang desa ini resmi jadi bagian dari sejarah manusia. Namun, secerdas apapun arsitekturnya, masalah tetap ada. Bila Anda menetap di atas kubah garam, makanan Anda juga harus datang dari batu. Ke selatan, Keshem. Daratan berubah jadi kubah batu pucat mirip gletser. Ini bukan es, tapi garam yang terdorong dari 12 mil bawah tanah selama jutaan tahun. Di kubah itulah gerbang Gua Namakdan berada. Gua Garam Namakdan punya rute 6,5 km. Selama puluhan tahun, ini disebut Gua Garam terpanjang di bumi. Saat 2019, Gua Malcham Israel memecahkan rekor dengan panjang 10 km. Kini Namakdan diakui sebagai salah satu yang terpanjang di dunia dan terpanjang di Asia. Tempat ini resmi ditetapkan organisasi global sebagai warisan geologi. Masuklah dan suhu pun turun. Dindingnya bersinar kena senter, memantulkan warna merah, kuning, merah muda, abu, dan putih. Di beberapa titik, kristalnya sangat tajam. Di titik lain, ia mulus bagai kaca. Atap gua dihiasi stalaktit garam tipis menyerupai hujan beku. Hal teraneh di sini adalah keheningan. Kristal garam tidak memantulkan suara, tapi menyerapnya. Orang yang masuk dalam akan berhenti bicara dan mulai mendengar hal aneh, seperti detak nadi atau aliran darah di dada. Ini kesunyian yang tebal. Sebagian warga sengaja masuk ke sana. Penderita asma yakin udara kaya mineral di sana bisa mengobati. Terapi ini bernama speleoterapi. Bukti klinisnya minim, tapi tradisinya abadi. Dan warga datang membawa selimut untuk tidur di dalam. Namun bahaya terus mengintai karena gua ini amat rapuh. Suara keras bisa memicu jatuhnya balok garam dari atap. Dinding penyembuh paru ini bisa mendadak menjadi makam akibat struktur rapuhnya. Ternyata, sunyi bukanlah kekosongan. Di seberang laut, pada desa yang mulai ditinggalkan warganya, jenis kesunyian lain terus dijaga hidup tiap kali para tetua mulai bercerita. Jika para wanita di pesisir ini mewariskan ilmu tentang daratan dan bahasa, maka para pria menyimpan keahlian rahasia di lautan. Di sepanjang galangan kapal Keshem, kerangka kayu panjang muncul dari balik pasir. Ini adalah lenge, yaitu kapal kayu tradisional. Teluk Persia yang panjangnya bisa lebih dari 30 meter. Kapal ini dibuat tanpa cetak biru sama sekali. Tidak ada rencana tertulis atau gambar arsitek. Setiap lekukan lambung kapal dihafal di dalam kepala sang pembuat. Pengetahuan ini diturunkan dari ayah ke anak melalui praktik langsung. Lenge berbahan kayu jati India yang sudah jadi, bisa berlayar hingga Afrika Timur dan bertahan selama 100 tahun. Organisasi Budaya Dunia mengakui tradisi ini sebagai warisan budaya Takbenda pada tahun 2011. Saat ini hanya tersisa beberapa lusin ahli pembuat kapal tersebut. Sebelum minyak bumi menguasai pesisir ini, penyelaman mutiara adalah sumber kekayaan utama di teluk tersebut. Para pemuda menyelam sedalam 30 meter, hanya dengan satu tarikan napas sambil mengikatkan batu di satu kaki dan menjepit hidung dengan cangkang kura-kura. Beban fisik akibat tekanan kedalaman laut sangatlah besar bagi para penyelam ini.
Sebuah keahlian yang mampu membangun istana megah di Eropa, namun sekaligus menghancurkan tubuh para pria yang mengumpulkan permata tersebut. Seluruh peradaban itu berakhir karena satu orang di sebuah kota pada belahan dunia lain. Pada tahun 1916, seorang pengusaha Jepang bernama Kokichi Mikimoto mematenkan metode budidaya mutiara. Menjelang pertengahan tahun 1930-an, mutiaranya membanjiri pasar internasional dengan harga sekitar 1/10 dari mutiara alami. Ekonomi mutiara di teluk ini hancur dalam waktu 1 dekade. Di Pulau Lavan, anak-anak para penyelam beralih bekerja ke anjungan minyak lepas pantai. Pengetahuan kuno ini masih hidup dalam ingatan beberapa tetua, tetapi tidak ada lagi industri yang membutuhkannya. Apa yang dicari para penyelam mutiara di bawah laut nantinya akan ditemukan oleh penduduk Hormuz tepat di bawah kaki mereka sendiri. Sebuah dunia bawah tanah kedua yang bukan berwarna biru dan basah, melainkan putih dan penuh kristal. Berjalanlah di sepanjang dataran lumpur di tepi Samudra Hindia dari Alang di India menuju Chittagong di Bangladesh, hingga ke pantai teluk itu sendiri, dan Anda akan menemukan kuburan baja. Kapal tangker dan kapal barang tua sebesar kota kecil sengaja didamparkan dan dibiarkan berkarat. Keluarga di komunitas pesisir termiskin membongkar kapal itu dengan tangan kosong serta memotong lambung kapal seberat ribuan ton menggunakan alat las. Mereka menghirup bahan berbahaya dari sisa isolasi tua saat membongkar mesin pengangkut kekayaan dunia agar keluarga mereka bisa makan. Ini adalah salah satu industri paling berbahaya di bumi yang tidak terlihat oleh konsumen akhir. Di Pulau Hormuz sendiri, sebuah pencurian yang lebih sunyi telah berlangsung selama beberapa dekade. Galak suci yaitu tanah merah yang sama, yang dipanggang menjadi roti tomsi, juga telah diperlakukan sebagai mineral industri. Perusahaan tambang mengeruk hematit tersebut untuk bahan kosmetik atau keramik dan pewarna makanan, lalu menjualnya kembali ke seluruh dunia. Penduduk setempat menyebutnya sebagai pengurasan jantung mineral Hormuz. Penggalian baru-baru ini memang telah dibatasi, tetapi sebagian besar kerusakan sudah terlanjur terjadi. Terumbu karang yang mengajarkan kita tentang cara bertahan hidup di bawah suhu panas, kini menghadapi tekanan kedua. Lapisan minyak dari lalu lintas kapal tanker menipiskan permukaan air. Limbah dari pembangunan pesisir menutupi koloni karang tersebut. Batas suhu maksimal terus meningkat dari tahun ke tahun. Tradisi kapal lenge juga memikul beban yang serupa. Karena aturan pelayaran internasional tidak dibuat untuk kapal kayu dan sanksi ekonomi membuat para ahli semakin kesulitan untuk mewariskan keahlian mereka. Di sebelah barat laut menuju pedalaman terdapat peringatan yang lebih besar. Danau Urmia, yang dulunya merupakan danau air asin terbesar kedua di bumi, telah kehilangan lebih dari 95% airnya sejak tahun 1995 pada tahun 2025 citra satelit. Pada dasarnya menunjukkan bahwa danau tersebut telah lenyap. Program Pembangunan Dunia bersama pemerintah Jepang meluncurkan kemitraan pemulihan untuk tahun 2024 hingga 2028. Pemodelan menunjukkan bahwa pemulihan mungkin hanya berhasil sebagian. Pada musim panas, sisa air danau berubah menjadi merah karat pekat yang bukan berasal dari besi, melainkan dari mikroalga yang beradaptasi dengan garam. Ini adalah tanda bahaya yang ditulis langsung melalui warna. Dan bahasa Kumzari yang baru saja kita bahas semakin memudar ketika para penutur muda pergi merantau menuju kota Khasab dan Muscat. Perpustakaan pengetahuan ini telah lama terbakar. Sebagian besar dari kita baru menyadari asapnya sekarang. Seberangi selat menuju negara Oman dan pegunungan akan langsung jatuh ke dalam air. Ini adalah semenanjung Musandam yang berupa tebing batu kapur yang menjulang ke langit, lalu terbelah menjadi teluk dalam oleh lautan selama jutaan tahun. Pada ujung utara terdapat sebuah desa bernama Kumzar. Jalan darat sama sekali tidak bisa mencapai tempat ini. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan naik perahu sekitar 1 jam dari kota Khasab. Kumzar adalah tempat hidupnya sebuah bahasa yang hampir tidak ada di tempat lain. Bahasa Kumzari adalah bahasa Iran yang bercampur dengan bahasa Arab, serta Portugis dan Hindi, lalu Swahili, dan setidaknya 6 bahasa lain yang diserap selama berabad-abad dari para pelaut yang melintas. Ahli bahasa menyebutnya sebagai catatan fosil dari sejarah komersial selat tersebut yang dipadatkan ke dalam ucapan sehari-hari komunitas tepi tebing. Selama bertahun-tahun, artikel di internet mengklaim bahwa bahasa Kumzari dituturkan oleh kurang dari 600 orang. Kebenarannya sangat berbeda karena basis data bahasa kini memperkirakan ada antara 4.000 hingga 5.300 penutur.
Mereka tersebar di Kumzar dan Khasab serta Pulau Larak di seberang perairan. Jumlahnya kecil dan terancam punah, tetapi masih sangat hidup. Pada tahun 2025, para peneliti mulai mengeksplorasi hipotesis baru yang menyatakan bahwa bahasa Kumzari mungkin memiliki akar yang lebih dalam dengan bahasa Kurdi daripada bahasa Persia modern. Jika hal itu benar, maka Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Tempat ini adalah sebuah silsilah keturunan. Setiap peradaban yang melewatinya tidak hanya memperdagangkan barang. Mereka juga meninggalkan serpihan diri mereka dalam setiap kata dari orang yang menetap di sana. Setiap musim panas suhu di teluk tertutup ini menjadi sangat tidak tertahankan, sehingga seluruh penduduk desa pindah dengan perahu ke Khasab selama sekitar 3 bulan untuk memanen kurma. Pada musim gugur barulah mereka kembali lagi. Kembali menyeberang ke Pulau Kashim, penduduk setempat menyimpan hukum sunyi lainnya. Di jantung pulau itu terdapat lembah bintang, yaitu pilar batu pasir yang terkikis angin, yang menurut cerita rakyat muncul ketika sebuah bintang jatuh dari langit. Pada siang hari, Anda dapat berkeliaran dengan bebas di antara pilar-pilar tersebut. Pada malam hari, tidak ada satupun penduduk lokal yang berani melangkah masuk. Tanah itu diyakini milik para jin, yaitu roh yang usianya lebih tua dari desa-desa yang mengelilingi lembah tersebut. Turis memang boleh tinggal setelah matahari terbenam, namun tidak ada satupun warga dari perbukitan sekitar yang akan menemani mereka. Namun semua bahasa ini, serta gua dan hutan bakau tersebut semuanya hidup di dalam cerita yang lebih besar yang jarang diceritakan oleh dunia. Sebuah cerita tentang apa yang sedang hilang saat ini juga di sepanjang rute yang sama ini. Lanskap yang sangat aneh ini tidak hanya diam untuk difoto oleh kamera. Tempat ini menuntut adaptasi dari segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan perairan teluk inilah tempat di mana adaptasi itu menjadi sangat ajaib. Air musim panas di Teluk Persia bertahan pada suhu 35 hingga 36 derajat Celcius selama hingga 8 minggu berturut-turut. Angka-angka tersebut lebih dari 2 derajat penuh di atas batas suhu maksimal dari hampir semua terumbu karang lain di bumi. Namun di sekitar Pulau Hormuz, lebih dari 700 spesies ikan masih berenang melintasi terumbu karang yang secara logika seharusnya sudah tidak ada lagi. Para peneliti kini mengetahui bahwa jawabannya adalah mitra simbiosis bernama Symbiodinium thermophilum, yaitu mikroalga yang baru dideskripsikan pada tahun 2014 yang ditemukan secara eksklusif di dalam karang Teluk Persia. Mikroalga inilah yang menjadi alasan karang terus menjalankan fotosintesisnya. Padahal air di sekitarnya sangat panas hingga bisa merebusnya. Berbagai studi menempatkan pewarisan toleransi panas itu antara 0,46 hingga 0,65 pada suhu 36 derajat. Sebagian besar ketahanan tersebut bersifat genetik dan terus diwariskan. Ini adalah sebuah evolusi yang terjadi dalam waktu yang bisa disaksikan oleh manusia. Terumbu karang ini berayun melalui rentang suhu musiman sekitar 22 derajat, yaitu 14 derajat pada musim dingin hingga 36 derajat pada musim panas. Padahal sebagian besar sistem karang hanya bergerak pada rentang 5 derajat saja. Selat ini adalah tempat pelatihan paling keras bagi kehidupan karang yang ditawarkan oleh planet ini. Naik ke dataran lumpur, Kashim hutan hara menceritakan kisah yang sejalan. Pohon dominannya adalah Avicennia marina, yaitu sejenis bakau yang benar-benar meminum air laut. Garam masuk melalui akar, lalu tanaman tersebut menyaringnya dan mendorong kelebihannya keluar melalui daun dalam bentuk kristal kecil yang bisa Anda lihat di bawah sinar matahari. Nama ilmiahnya menghormati Ibnu Sina, yaitu ilmuwan Persia, yang merupakan bapak kedokteran abad pertengahan. 1000 tahun setelah kematiannya tanaman tersebut masih membawa namanya di saluran pasang surut ini. Dan pada malam hari di tepi Pulau Larak, air laut itu sendiri bersinar. Ledakan populasi fitoplankton menerangi ombak dengan warna biru neon yang dingin. Ilmu sains menyebut fenomena ini sebagai bioluminesensi. Para nelayan tua menyebutnya sebagai api para jin, dan mereka sama sekali tidak mau mendekati air itu setelah hari gelap. Pembuluh darah vital ini tidak dipotong kemarin. Jalur ini telah diukir sekitar 600 juta tahun yang lalu, jauh sebelum ada bendera negara manapun yang berpikir untuk mengklaimnya. Ahli geologi menyebut Hormuz sebagai diapir garam yang merupakan masa garam purba, serta batuan vulkanik dan oksida besi juga belerang yang terlipat di bawah dasar laut lalu terdorong perlahan ke atas. Saat lempang Arab bergesekan dengan Eurasia kolom garam itu terus naik,
Fosil karang dan cangkang laut tertanam di tebing Jebel Harim pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Ini adalah bukti bisu bahwa pegunungan ini dulunya merupakan dasar dari lautan prasejarah. Sebelum adanya minyak bumi, tempat ini sudah menjadi jalan terkaya di bumi. Rempah dan sutra serta mutiara dan perak yang merupakan kargo paling berharga di dunia lama mengarungi arus antara India dan Persia serta Arabia hingga Afrika Timur. Marco Polo pernah melintasinya. Kapten Portugis Afonso de Albuquerque merebut Hormuz pada bulan September tahun 1507. Tetapi kapten-kaptennya sendiri pergi sebelum ia sempat menyelesaikan pembangunan bentengnya. Pada tahun 1515 ia kembali dengan 26 kapal, lalu bernegosiasi dengan wazir yang berkuasa, dan pulau itu pun menyerah. Portugal menguasai selat itu dari tahun 1515 hingga 1622. Itu adalah 115 tahun kekuasaan Eropa yang berakar pada batu yang kini perlahan larut kembali ke laut asalnya. Setiap kerajaan yang pernah lewat selalu meninggalkan jejak. Anda bisa mendengarnya dalam dialek Bandari yang merupakan bahasa lokal di pesisir selatan. Di dalam kosakatanya, para ahli bahasa telah mengidentifikasi jejak bahasa Portugis serta Arab dan Hindi, hingga Belanda dan Swahili yang setiap lapisannya ditinggalkan oleh kontak dari abad yang berbeda. Ini bukan sekadar sebuah bahasa biasa. Ini adalah tanda terima perdagangan yang diucapkan dengan lantang. Saat ini, sekitar 3.000 orang masih tinggal di Pulau Hormuz itu sendiri. Hampir 150.000 orang tinggal di Pulau Keshem yang lebih besar tepat di sebelahnya. Dan benteng Portugis masih berdiri tegak di tepi utara yang terbuat dari batu karang merah yang digali dari tanah yang dulunya harus ia jaga. Namun, kini perlahan runtuh kembali menyatu dengan tanah. Batu-batu itu sedang pulang ke rumahnya. Namun pulau ini menyimpan rahasia yang tidak ada di peta manapun. Sebuah warna yang tidak dimiliki oleh tempat lain di bumi, dan tanah yang telah teroksidasi secara alami selama 600 juta tahun lamanya. Namun pada malam ini, pantai merah yang sama tempat pulau itu melepaskan mineralnya ke teluk, masih menerima kedatangan seekor penyu laut. Ia menyeret cangkangnya yang berat melintasi pasir dan meletakkan telurnya di petak yang sama persis dengan yang digunakan nenek moyangnya 6 abad yang lalu. Besok hari kapal tanker di Cakrawala akan terus bergerak pergi. Namun penyu tersebut tidak akan pergi. Orang-orang Hormuz memiliki sebutan untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah para penjaga yang sunyi. Mereka tahu cara mendinginkan rumah dengan menara angin dan membagi jatah air sumur selama tahun kabisat serta memanggang tanah gunung menjadi roti. Mereka juga pandai membaca makna topeng dan membangun kapal besar murni dari ingatan serta duduk diam di dalam gua garam untuk mendengarkan detak nadi mereka sendiri. Berabad-abad dari sekarang, untuk hal apa kita akan mengingat Selat Hormuz ini? Apakah sebagai titik nyala sejarah yang tercatat dengan bobot strategisnya yang mendalam? Atau sebagai arsip berusia 600 juta tahun yang mengajarkan umat manusia cara untuk bertahan hidup di ujung tanduk? Namun hanya satu dari cerita-cerita tersebut yang menyisakan sesuatu yang masih bisa Anda makan dan ajarkan serta wariskan ke generasi berikutnya. Beritahu kami di bawah ini jalan mana yang melintasi gerbang sepanjang 21 mil ini yang akan paling lama. Anda ingat, apakah jalan yang dilapisi oleh minyak atau jalan yang dilapisi oleh debu merah? Jangan lupa berlangganan untuk terus menjelajah bersama kami. Lain waktu, kita akan meninggalkan debu merah ini menuju sebuah desa yang tersembunyi di atas Terima awan. kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.